Desain perancangan antarmuka pada aplikasi YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing atau berbagai video populer di mana para penggunanya dapat membuat, menonton, dan berbagai klip video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah sebuah klip musik atau video klip, film TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Format yang digunakan video-video di YouTube adalah FLV yang dapat diputar di penjelajah web yang memiliki plugin flash player. YouTube punya lebih dari 1 miliar pengguna, hampir sepertiga dari semua pengguna internet, dan setiap hari orang menonton ratusan juta jam video di YouTube dan menghasilkan miliaran kali penayangan. YouTube secara keseluruhan telah menjangkau lebih banyak pemirsa yang berusia 18-34 dan 18-49 tahun daripada jaringan televisi. Lebih dari setengah penayangan YouTube berasal dari perangkat seluler. YouTube telah meluncurkan versi lokalnya lebih dari 88 negara. Kita bisa menelusuri YouTube dalam total 76 bahasa yang mencakup 95% dari populasi internet. Kelebihannya yaitu 1. Bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. 2. Sebagai ajang promosi diri. 3. Ada beberapa video yang bisa di-download untuk disaksikan secara offline. 4. Terdapat video dengan berbagai kategori dan bermanfaat. Nomor 5. Resolusi dapat disesuaikan saat menonton. Nomor 6. Video tutorial dapat dilihat prosesnya secara langsung. 7. Bisa menjadi sumber pendapatan. 8. Sebagai relasi atau referensi untuk hiburan maupun untuk pembelajaran. 9. Menjadi sumber informasi yang sangat efisien. 10. Informasi atau video dapat diputar kapanpun dan dimanapun. 11. Informasi atau video dapat berasal dari seluruh dunia. Kekurangannya yaitu 1. Dimanfaatkan pengguna yang tidak bertanggung jawab. 2. Hoaks yang dapat menyebar dengan sangat cepat. 3. Adanya konten negatif karena terlalu bebas untuk mengupload video. 4. Video yang diupload belum tentu ramai penonton, karena pemegang kendali sepenuhnya ada pada pengguna. Penontonlah yang memilih mana yang disuka dan tidak disuka. 5. Gambarnya tersendat-sendat. Banyak video dengan kualitas buruk. 7. Tidak cocok untuk slow connection. Video yang di-download hanya bisa dilihat di aplikasi YouTube dan tidak tersimpan ke galeri album. Nomor 9. Banyak iklan yang mengganggu kenikmatan penonton. Nomor 10. Video negatif dapat diakses anak yang masih di bawah umur. Berikut beberapa analisis kami mengenai perancangan antarmuka atau interface pada aplikasi YouTube. Untuk yang pertama yaitu user compatibility. Situs web ini memang sangat populer. Selain untuk mencari video, kita juga dapat mengupload video. Bahkan tak sedikit orang awam yang akhirnya menjadi artis atau terkenal setelah aksinya diupload ke YouTube. Kedua yaitu product compatibility. Setiap aplikasi seringkali mengeluarkan versi terbaru setiap jangka waktu tertentu. Perubahan versi ini juga dilakukan oleh aplikasi YouTube. YouTube selalu memiliki fitur-fitur baru, desain yang lebih bagus, serta memperbaiki bug atau kesalahan pada versi sebelumnya. Hal ini membuat user tidak merasa kebingungan. Contohnya, konten-konten yang mengandung usia 18 ke atas, iklan-iklan pada video, dan video yang banyak diakses. Ketiga yaitu text compatibility. YouTube menyediakan fitur-fitur yang memudahkan user dalam mengelola media sosial yang digunakan, di mana dengan menggunakan tab pada stream yang dapat membuka satu konten video secara bersamaan maupun web atau situs lain. Tentunya ini memudahkan user untuk pindah dari satu video ke video yang lain. 4. Workflow compatibility. Desain pada YouTube terorganisir dengan baik, di mana view antar menu terlihat jelas.
Menu utama berada di panel samping, memudahkan saat ingin transisi dari suatu konten ke konten yang lainnya. 5. Konsistensi. Contoh menu trending pada YouTube yang berupa video yang sedang booming di negara tersebut. 6. Familiarity. Icon-icon pada menu YouTube yang mewakili apa yang akan terjadi apabila icon tersebut dipilih, sehingga lebih familiar dan mudah digunakan oleh user. YouTube menyediakan fitur-fitur yang memudahkan user dalam menemukan konten yang diinginkan, konten video yang terbaik yang akan lebih mempermudah user serta lebih produktif. 7. Simplicity. Karena dapat mengelola banyak tab, untuk mengembalikan ketampilan awal, kita hanya perlu menghapus tab yang ingin ditutup tersebut. Begitu juga dengan YouTube, di mana menyediakan fungsionalitas untuk mengembalikan ketampilan awal. Begitu juga sama saat logout. 8. Direct manipulation. Direct manipulation, kita dapat menyunting konten-konten apa saja yang ingin ditampilkan atau disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik, di mana kita dapat menggunakan lokasi konten maupun mengaktifkan mode terbatas pada menu bawah YouTube. Nomor 9. Control. Di mana ketika salah satu konten atau message item yang akan dihapus, YouTube akan memberikan notice untuk meyakinkan kita. Peringatan tersebut menggunakan bahasa yang natural atau berupa peringatan keras yang dapat membuat user terkontrol. Nomor 10. WYSIWYG atau What you see is what you get. Artinya, apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Di mana kita dapat mencari konten, video apa saja yang ada di YouTube, baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga ketika kita ingin membagikan video tersebut atau menyimpannya. Contohnya, kita dapat mengunduh video di YouTube dengan aplikasi pihak ketiga. Jika itu di smartphone, kita dapat menyimpan di mode offline. Flexibility. YouTube dapat mendukung semua perangkat inputan agar lebih mengoperasikannya lagi, seperti VR 360 derajat. Begitu juga dengan touchpad. Selain itu, YouTube dapat diakses melalui perangkat mobile seperti mode smartphone. 12. Responsiveness. YouTube dapat merespon inputan yang diinputkan oleh user. Pada kolom search akan menampilkan beberapa saran agar lebih mempermudah pada kolom pencarian search box. 13. Invisible technology. Pada YouTube memiliki beberapa menu tampilan yang dapat dilakukan oleh user. Kita hanya dapat mengubah beberapa tampilan atau menunya saja. Tidak menutup kemungkinan sebuah aplikasi website tidak mengalami error saat sistem dijalankan. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa dari kesalahan browser atau kerusakan pada aplikasi itu sendiri. Pada YouTube, sejauh ini kami belum menemukan adanya masalah dalam membuka video atau menonton video, hanya saja memerlukan koneksi yang stabil agar tak terjadi buffering. 15. Protection. Proteksi di sini yaitu menyimpan video yang ingin ditonton nanti, serta adanya histori atau riwayat konten yang telah dilihat. 16. Ease of learning and ease of use. YouTube memiliki tampilan yang cukup sederhana namun memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Oleh karena itu, YouTube mudah digunakan serta dapat diakses semua kalangan.